Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan ditemani rokok dan kopi seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Sohib, tapi itu nama samaran saya ya. Kali ini kita datangkan narasumber langsung dari Justify Tuban, Saudara Haha. Gimana kabarnya, saudara? Alhamdulillah baik, saudara Sohib. Syukurillah, insyaallah. Ya, Jadi kali ini kita bakal bahas tentang terbentuknya Justify Tuban. Kalau teman-teman pasti masih asing lah kata-kata Justify Tuban itu. Kira-kira kenapa kok muncul dan itu apa tujuannya kok muncul Justify Tuban itu apa gitu? Kita tanyakan langsung kepada saudara Haha. Tapi ya, sebelumnya kita mulai obrolan ini jangan lupa support YouTube Justify Tuban dengan cara komen, like, share, and subscribe. Dan ditayangkan juga di Spotify. Nah, jangan lupa di follow ya nanti. Selamat mendengarkan. Oke baik. Nah di sini kita ngobrol-ngobrol santai nih. Mau tanya-tanya kepada Mas Haha. ya, siap. Ya, oke. Nah ini jadi kita nggak formal ya, santai aja ya kita Santai, ngobrolnya. santai. Oke. Kira-kira gitu kan, ada kopi, ada rokok, ngobrol santai, gitu kan? Iya, siap. Oke. Gimana ini, saudara Sohib? Nah, ini dari teman-teman mungkin ya telinga-telinganya itu masih asing. Justify. Kok logonya lurus-lurus? Lah itu apa? Lah, Iya, pasti gitu betul. ya. Iya. Karena pasti kalau dalam Tuban adanya radar, ada info, ada gitu. Oke, benar. Nah, ini ada Justify lah. Ini apa ini? Ini mau dibawa kemana? Arahnya kemana? Targetnya apa saja? Siapa saja gitu. Lah, ini kita tanyakan ya teman-teman. Justify Tuban itu apa sih? Oke, jadi Justify itu rata kanan kiri. Kalau di laptop itu ada yang namanya fitur itu di aplikasi Word. Itu ada fitur yang rata kanan kiri. Nah, itu namanya Justify. Jadi ya dari situ akhirnya kan kita bisa secara filosofis memaknai bahwasanya Justify ini nggak ke kanan nggak ke kiri, nah gitu. Jadi kita sebenarnya rata. Nah, kita itu rata. Nah, bagaimana kemudian Justify ini bisa di posisi itu rata tanpa ada condong ke pihak manapun, kecuali pihak yang tertindas, lebih ke situ sih arahnya. Oh gitu ya, gitu. Siap. Lah, terus tadi kan kita bahasnya tentang filosofi yang logonya lurus-lurus itu. Beliau menjawab Mas Haha tadi tidak mencondong ke kanan atau ke kiri, tapi betul. lebih ke rakyat yang tertindas itu kan ya. Oke, jadi sebentar ya saya jelaskan dulu apa yang kemudian dimaksud tertindas itu apa gitu. Karena gini, sepemahaman saya mengenai siklus sosial yang ada di Tuban itu, kita juga perlu yang menanyakan bahwasanya pihak mana yang tertindas. Nah, pihak tertindas itu bukan hanya persoalan secara ekonomi mereka sulit, baik itu dipersulit maupun alamiah terjadi, tapi juga persoalan mengenai wacana. Orang yang tidak akhirnya berbicara mengenai wacana itu juga tertindas oleh akal sehat, ditindas karena itu tadi akal sehat yang memang kurang dipantik gitu, atau belum terpantik. Nah, barangkali Justify ada bisa memantik pikiran-pikiran yang membangun juga, alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Kemudian wawasan-wawasan mengenai isu-isu baik sosial, politik, pendidikan, ekonomi, kemudian budaya juga, dan kesejarahan itu kan kira-kira menjadi salah satu yang memang kita kampanyekan. Karena apa? Karena dengan kita melihat itu, otomatis ada gizi bagus yang dimuat Justify lah
yang kemudian bisa dikonsumsi dan diadopsi oleh halayak umum yang ada di Tuban khususnya. Nah, tapi kedepannya juga semoga nggak hanya di Tuban yang berdampak, tapi juga wilayah-wilayah sekitar Tuban yang berdampak karena adanya Justify ini. Coba saya khususkan lagi untuk hari ini memang Justify Tuban sangat fokus untuk Tuban sendiri seperti itu. Siap. Berarti secara langsung itu untuk menjawab ya? Untuk menjawab keresahan-keresahan itu ya? Iya betul. Keresahan-keresahan masyarakat yang ada di Tuban khususnya. Jadi per hari ini masih fokusnya di Tuban dulu ya? Iya, sampai kapanpun kita akan fokus di Tuban. Cuma kalau untuk dampak baik, ya Justify Tuban mempersilahkan seluruh kalangan dari jangkauan manapun, dari daerah-daerahnya, daerah-daerah luar atau jangkauan manapun yang memang menganggap positif kegiatan-kegiatan Justify bisa diadopsi, ya silahkan. Karena ya itu tadi, semoga ya Justify kedepannya bakal berdampak positif bagi seluruh khalayak di Tuban ataupun luar Tuban sekalipun. Nah seperti itu. Nah itu tadi Justify Tuban ya sudah dijawab oleh Mas Haha ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan latar belakang lah ini. Latar belakang lahirnya Justify Tuban. Nah itu apa sih yang latar belakangi kok? Pasti kan kalau kita membahas latar belakang pasti ada faktor-faktor yang menjadi berdirinya atau menjadi lahirnya Justify Tuban. Memantik itu ya kemudian. Nah siap. Nah ini apa ya yang menjadi latar belakangnya Justify, Mas? Oke, jadi untuk kenapa kemudian Justify itu ada? Nah, sebenarnya ini juga random banget gitu. Awalnya saya berpikir bahwasanya siklus yang saya rasakan di perantauan itu kayak ramai gitu, sedikit demi sedikit berbicara mengenai masalah A, dinamika B, kemudian persoalan C, misal seperti itu. Tapi kemudian ketika balik di daerah atau di desa saya sendiri, nah itu akhirnya kayak ada yang kurang gitu. Padahal untuk tongkrongan-tongkrongan sendiri kira-kira di Tuban tidak sedikit lah ya, banyak tempat di mana pemuda-pemuda itu nongkrong, kemudian ngopi, saling bertukar pikiran, itu pasti ada. Nah gitu, apalagi melihat hari ini Tuban juga nggak kalah jumlah angka mengenai berdirinya perguruan tinggi, perguruan tinggi yang ada di Tuban. Tapi kemudian apakah ada obrolan-obrolan mengenai ya baik secara demografi maupun apapun itu, untuk akhirnya menjadikan salah satu ruang untuk menjadi mimbar dialektika masyarakat di Tuban. Apakah kemudian perguruan tinggi itu menjamah masyarakat secara luas atau belum bergerak ke situ? Nah, akhirnya sebelum ke situ ya aku berpikir dulu gitu. Karena saya dari perantauan, apakah kemudian nyerobot itu hal positif? Nah belum tentu juga, tergantung siapa yang menilai. Nah tapi yang perlu disoroti adalah Justify itu lahir dari keresahan saya, dimana saya memang belum ngakses pihak-pihak yang ada di Tuban, baik itu komunitas, organisasi, kemudian LSM barangkali ada. Nah itu belum sampai ke situ, belum terjamah. Nah kemudian karena keresahan itu tadi, aku sempat ngajak berdiskusi, termasuk sampean tak ajak diskusi. Nah itu untuk apa? Ya untuk membangun salah satu komunitas gitu. Dan komunitas ini kita namakan Justify. Nah sebenarnya Justify itu dari perantauan gitu. Saya
dengar dan saya mengikuti kegiatan Justify itu dari perantauan. Nah, kemudian dari kegiatan yang saya ikuti di lingkar studi Justify itu kok menarik ya kalau dibawa di Tuban gitu. Tapi kemudian saya juga berpikir-pikir dulu, daripada bikin komunitas nanti harus mikir nama dan lain-lain. Akhirnya saya langsung calling pihak yang bersangkutan, yaitu ya yang nyiptain atau yang apa ya, yang mendirikan Justify, lingkar studi Justify yang ada di perantauan saya gitu. Akhirnya saya dapat izin, kemudian nama Justify itu saya pakai, kemudian saya tambah dengan chapter Tuban itu untuk menandakan bahwasanya kita akan fokus di Tuban dengan nama Justify, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga baru 2024 Mas sebenarnya. Baru 2024. Jadi masih apa ya? Masih dini ya. Masih hangat, kemudian juga balita. Kayak bayi 5 tahunan. Nah, kita belum balita malahan. Nah, baru 2024. Kalau sekarang 2025, berarti 1 tahun ya. Kurang lebih 1 tahun ya. Kalau di seperti halnya bayi mungkin baru berjalan lah ya. Iya, baru berjalan barangkali itu. Enggak semua juga bayi di 1 tahun itu bisa berjalan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya sama lah, kita intinya baru berusaha berjalan dan meraba. Kemudian apa yang akhirnya perlu kita kampanyekan di Tuban, dengan itu tadi yang kita berulang di awal seperti itu. Oke. Nah, itu tadi jawaban dari Mas Saha yang melatar belakangi lahirnya Justify ya Mas ya. Nah, kini lanjut lagi ya, kita ada pertanyaan lagi. Justify Tuban itu bergerak atau fokus pada bidang apa sih? Atau kita fokus pada bidang satu saja atau ada beberapa bidang gitu? Oke. Lebih ke itu sih, multidisiplin mungkin ya. Kalau untuk bahasa akademisnya itu multidisipliner. Nah, karena apa ya tadi, untuk menjawab kebutuhan dan keresahan gitu dalam ruang-ruang edukasi. Kita nggak hanya terpaku pada persoalan dinamika pada sektor pendidikan, tapi juga kemudian di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, sosial seperti itu. Nah, pun juga sambil nyenggol dikit mengenai kesejarahan yang ada di Tuban gitu. Dan yang paling menjadi apa ya, urgensi kenapa kemudian Justify ini bergerak, karena lagi-lagi saya tidak pernah meragukan banyaknya organisasi, komunitas, terus kemudian para kaum terpelajar di Tuban mengenai fokus mereka terhadap kedikdayaan Tuban itu sendiri. Karena juga generasi penerus pasti akan berpikir kemudian bagaimana sih Tuban dikdaya untuk dalam kancah sektoral, kemudian bergerak dalam multilinear gitu. Nah, gitu sih. Lebih ke situ ya. Jadi menarik juga akhirnya, karena sekarang itu pemuda itu sedang mengalami surplus ya, karena banyak sekali ya pemuda hari ini yang mulai menjamah ke kehidupan sosial dari yang sebelumnya. Mereka mungkin lebih sering berada di ruang keluarga, kemudian hari ini banyak interaksi sosial dari kalangan pemuda, baik itu menjangkau yang lebih tua maupun yang lebih muda seperti kita ini. Jadi gitu ya. Tadi saya dengar kok ada fokus dalam bidang sejarah ya, ya Mas ya. Saya ingat kata-kata Bung Karno yang jas merah itu, jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu ya. Nah, ini bagus ini untuk apa ya, untuk mengedukasi lah masyarakat. Saya rasa pun masyarakat Tuban sendiri itu kadang nggak ngeh gitu loh. Oh, ternyata di Tuban ada seperti ini.
oh di Tuban oh ternyata seperti ini gitu. Nah, kalau Justify itu juga dalam bidang itu ya bagus lah gitu. Sambil ngopi Mas ya. Ya siap sambil rokok pun close Oke. door pokoknya. Oke. Nah, ini menarik ini ya. Sangat menarik kenapa kemudian kita tentukan sejarah di situ. Nah, kebetulan ini sangat kebetulan. Kebetulan yang dimaksud itu kebetulan kita juga prihatin gitu. Tapi alhamdulillahnya sih saya juga menemukan banyak kanal digital yang memang per hari ini membantu kerja-kerja pemerintah yang memang membidangi persoalan kearsipan maupun pustaka gitu. Ada di Instagram juga ada gitu, dan Justify juga mulai mengakses kanal-kanal itu untuk kemudian bekerja sama, barangkali bisa kolaborasi ya, semoga saja. Nah, cuma yang menjadi perhatian gini, memang untuk berbicara persoalan sejarah itu sangat rawan dan riskan gitu. Nah, karena apa? Sejarah itu yang saya ketahui harus memiliki basic akademis gitu untuk berbicara mengenai kesejarahan. Punya basic akademisnya juga. Karena berbicara sejarah itu nanti juga fokus pada bidang-bidang yang lain untuk akhirnya menjadi ilmu bantu sejarah itu sendiri secara akademis demikian. Nah, jadi yang Justify Tuban upayakan itu adalah sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak berbicara mengenai persoalan mistis, itu enggak juga. Karena apa? Karena kalau kita berbicara mistis, Justify akan mencoba membedah secara aktual gitu, secara ilmiah dan mengaktualkan dengan rasionalisasi yang memang perlu untuk kemudian dikampanyekan gitu. Nah, terkhusus kalau sejarah juga Justify mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang ada yang berkaitan dengan apa yang kita posting ataupun kita upload. Nah, itu kita bakal pertanggungjawabkan dengan adanya sumber-sumber yang valid seperti itu. Cuma dalam ilmu sejarah memang sejarah itu sebenarnya tidak pernah objektif, tapi mendekati objektif gitu. Nah, untuk menunjang kita mendekati objektivitas itulah ya Justify ya berupaya untuk kemudian mengumpulkan, mendapatkan sumber-sumber, kemudian menginventarisir, kemudian mengkritik sumber itu sendiri sehingga kita bisa memunculkan historiografi sejarah atau bahkan mungkin lebih ke mini riset gitu ya, tapi secara akademis bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu ya. Sejarah tadi itu dari Justify Tuban intinya nggak ngawur ya. Ya, nggak ngawur. Semoga demikian. Semoga nggak ngawur. Ya. Pasti diusahakan lah ya. Pasti diusahakan. Dengan sumber-sumber yang valid, yang konkret ya kan. Betul. Yang apa ya, dari referensi-referensi lah. Biar nggak ngawur, untuk mengedukasi masyarakat di khususnya Tuban itu biar tahu. Iya. Bumi Utah Gede itu seperti apa gitu kan gitu. Iya. Bahkan Justify berupaya untuk tidak segan jika ada pihak yang mencoba mencacati kemurnian sejarah ya. Karena apa? Ya seperti misal hari ini kita digemburkan fenomena adanya penulisan baru, ulang. Ya, penulisan ulang mengenai sejarah di Indonesia. Nah, itu kan secara kancah nasional. Kalaupun akhirnya di Tuban ada secara kancah regional di Tuban, pasti Justify akan mengkritik itu, akan turun tangan, akan ikut serta untuk membantah ataupun membuat narasi tandingan adanya
penulisan yang memang diciptakan untuk kepentingan kelompok gitu, bukan kepentingan akademis, bukan kepentingan pengetahuan. Nah, kalau untuk kepentingan kelompok itu saya kira sejarah yang ditulis dengan cacat moral atau etik, nah itu ya sejarah untuk kepentingan kelompok atau individu pribadi seperti itu. Nah itu sangat saya hindari, sangat saya hindari. Begitupun Justify juga sangat menghindari itu dan mengecam keras sih untuk akhirnya adanya sejarah yang ditulis untuk framing kepentingan kelompok atau individu terkait gitu. Nah, dari ini kan ya tadi kita masih digembarkan dengan penulisan ulang sejarah, semoga nggak terjadi di Tuban ya Mas ya. Barangkali seperti demikian ya, semoga ya, pasti Justify mengamini lah, jangan sampai adanya proyeksi penulisan ulang untuk kepentingan sektoral gitu, pasti untuk kepentingan bersama. Jadi bagus. Nah, ini jawaban dari Mas Zaha tentang bergerak atau fokus bidang apa tadi, sampai berlalu kepada sejarah-sejarah dan isu yang sekarang di booming tadi, yang penulisan ulang sejarah kancah-kancah nasional itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini. Dampak apa yang ingin Justify Tuban bawa, dan untuk siapa? Untuk kalangan elit atau kalangan yang masyarakat pinggiran, atau kalangan anak muda, atau kalangan orang-orang tua, atau sehingga lansia? Dan ini untuk siapa ini? Justify ini. Siap. Jadi kalau untuk dampak sendiri ya, kalau berbicara mengenai dampak, pasti Justify akan secara tegas menjawab untuk semua kalangan. Nah, dampak untuk semua kalangan. Tapi kemudian dampak apa? Dampak positif seperti apa? Nah, dampak positif ini nanti itu lebih berbicara mengenai keselamatan, baik pengetahuan maupun keselamatan nalar juga. Karena melihat itu tadi, kita itu di Tuban itu sebenarnya banyak sekali sin yang memang dilewatkan gitu. Bahkan belum tentu juga kita berbicara dengan khalayak umum, mengenai Tuban itu pasti menjadi pertanyaan-pertanyaan baru bahkan. Nah, otomatis dari hal ini kan tidak semua khalayak itu mengenal Tuban gitu. Jadi dampak paling positif adalah Tuban dikenal secara luas tidak hanya sebagai kota wali, karena ada Mbah Asmara Kondi, terus Mbah Bonang sama Mbah Bejagung dan Mbah Jabar, kemudian dan toko-toko terkemuka Tuban lainnya lah, intinya seperti itu. Bahkan Adipati Ronggolawe sekalipun. Tapi juga dikenal kemudian bagaimana pendahulu-pendahulu Tuban itu memperjuangkan Tuban. Nah, itu pasti kita suarakan. Nah, itulah dampak positif dari Justify, yaitu mengenalkan ketokohan orang-orang yang berperan dan berdampak positif untuk Tuban itu. Nah, kemudian juga selain itu realitas sosial yang terjadi di Tuban. Dampak positif Justify nanti, kalau berbicara mengenai dampak sosial, itu berarti ukurannya adalah Justify itu dikonsumsi untuk kemudian masyarakat nyaman dengan apa yang kemudian dibawa Justify. Misal dari feed IG kah, ataupun di podcast yang ya obrolan ini yang kira-kira bisa didengar dan dijadikan wawasan, kemudian asupan gemuk itu apa. Nah, itu silakan saja, itu dampak positif. Pasti kita yang akan Justify bawa itu dampak atau muatan-muatan positif. Khususnya mengenal Tuban itu sendiri dan memperkenalkan Tuban itu sendiri. Nah, dalam
beberapa sektor gitu. Nah, cuma yang perlu kita sematkan adalah ya di usia 1 tahun ini Justify masih secara berkala itu menginventarisasi adanya muatan-muatan baru, karena muatan-muatan sebelumnya juga kita tidak tinggalkan begitu saja, tapi ada muatan-muatan baru seperti kayak obrolan ini di Spotify maupun YouTube ini kan baru aja. Nah, tanpa meninggalkan yang dulu-dulu kayak narasi yang kita buat part-partnya sendiri di feed IG, di postingan IG kita. Nah, seperti itu. Nah, semoga ya dari dampak positif ini nanti bisa mengembangkan di beberapa part atau segmen atau apapun konten-konten yang sekiranya ini menunjang pengetahuan, kemudian wacana, kemudian ruang dialektika masyarakat di Tuban gitu, kira-kira seperti itu. Bagiannya juga Justify akan menjangkau perguruan tinggi yang ada di Tuban. Untuk kali ini ya alhamdulillahnya kita juga udah coba berkomunikasi dengan pihak-pihak perguruan tinggi melalui kemahasiswaannya. Maksudnya adalah mahasiswa-mahasiswanya. Kalau dari pihak birokrasi kampus-kampusnya saya memang belum menjangkau itu, karena lagi-lagi ini berbicara pemuda berperan. Justify memang hari ini berikhtiar merangkul para pemuda, karena ya saya masih muda juga gitu. Jadi kalau mau merangkul yang lebih tua itu saya rasa perlu komponen pendukung yang memang bisa mengakses. Barangkali beberapa kolega Justify dari beberapa kecamatan maupun desa yang ada di Tuban itu telah dijangkau, maka Justify ya juga lebih mudah untuk akhirnya menjangkau desa atau kecamatan tersebut. Nah, jadi seperti itu sih. Kemudian kalangan mana? Nah, gitu ya. Kalangan mana? Ini pertanyaan berat. Pertanyaan berat, ini sangat berat. Kalangan mana ya? Nah, melihat 1 tahun Justify, kalau berbicara kalangan mana, hari ini memang masih di tahap kalangan itu tadi, kalangan yang coba kita jaring. Nah, itu rata-rata per hari ini masih ya teman-teman seusia. Ya, niatnya sih kenapa kemudian di tahap ini masih kalangan seusia, ya bisa dikatakan para pemuda lah ya. Nah, itu karena apa? Karena pemuda juga harus berperan atas keberlangsungan sektor apapun yang ada di Tuban. Lebih-lebih juga perhatian khusus dan penuh untuk Tuban itu sendiri gitu. Nah, jadi untuk per hari ini masih kalangan muda ya. Cuma itu secara penjaringan. Kalau secara dampak seperti tadi yang saya bicarakan, dampaknya untuk semua kalangan masyarakat. Kita tidak mempeta-petakan, Sekat-sekat. tidak ada sekat akhirnya ya. Misal mereka yang menengah ke bawah ataupun ke atas, enggak. Kita enggak ke situ. Ya lebih-lebih kalau ada seperti konflik atau dinamika yang memang perlu kemudian untuk diselami Justify, maka kita tidak segan-segan melibatkan masyarakat juga. Misal katakanlah ada dampak dari pembangunan atau dampak dari pertambangan yang ada di Tuban misal. Nah, itu juga kedepannya kita bakal usahakan untuk ikut serta andil gitu. Ya sampai per hari ini juga kita masih belajar di beberapa instansi yang memang juga berkutat pada persoalan-persoalan terkait. Nah, dampak untuk kalangan itu adalah seperti tadi yang saya bicarakan, kalangan yang tertindas dari segi apapun, baik segi pengetahuan, segi ekonomi, segi lingkungan, atau kesehatan bahkan. Nah, dengan ini ya Justify masih berikhtiar berusaha untuk menjangkau
komponen pendukung, baik itu lembaga, instansi maupun komunitas lain gitu. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu. Oke, Oh, baik. ini Mas, kalau mau ngopi biar gak batuk, ngopi-ngopi dulu aja. Keselak ya. Santai, kita santai ini. Ini obrolannya ya biar apa ya, yang mendengarkan kita ini juga santai. Nah, termasuk apa ya, obrolan ini sebenarnya juga akhirnya kepantik sih Mas, harus diadakan gitu, harus diadakan ya, meskipun kita masih kekurangan alat ya, alat produksi konten-konten kita masih terbatas ya, kita usahakan termasuk ini ya, ini juga bertahap karena apa, kita belum bisa memperlihatkan muka-muka kita, muka-muka lusuh kita seperti ini tidak bisa diperlihatkan untuk sementara waktu karena ya itu tadi, device yang kita miliki sangat terbatas. Misal baik itu untuk syuting, untuk rekaman, kemudian untuk editing itu kita masih terbatas ya. Akhirnya kemampuan kita di sini gitu. Nah, di tahap ini aja sementara seperti itu. Yang penting tidak malas untuk berubah dan bergerak gitu sih. Tapi tetap diusahakan Tetap diusahakan. dari tahap ke tahap terus ya. Bertahap, kita akan bertahap, berkala seperti itu. Pasti akan lama dengan berjalannya waktu itu pasti akan facecam lah pasti. Nah, Pasti akan ya, facecam. insya Allah seperti Tapi itu. pelan-pelan. Kita usahakan itu. Justify kamu usahakan. Ini juga bulan pertama sih ya, bulan pertama karena bulan pertama juga. Tapi ini rencananya juga akan mendatangkan pembicara atau ya yang nanti jadi speaker untuk berbicara mengenai persoalan kepemudaan juga ke depannya ini. Next ini ya. Next Mas? time ya, next time kita akan mendatangkan ya. Ya, terlebih ya itu juga yang memang mereka yang bakal kita datangkan itu juga yang bisa menjadi motivator gerakan, motivator pemikiran gitu. Jadi ada enaknya juga kalau kita bisa mendatangkan pihak-pihak yang punya narasi-narasi positif mengenai pengembangan sumber daya manusia gitu. Oke, baik. Tadi kan menyinggung ya adanya pemuda itu. Nah, jadi kalau pemuda itu ya pasti khususnya di Tuban itu pasti akan menjadi penerus lah. Penerus Iya, di betul. Tuban. Mungkin Penerus. ya mungkin nanti ada yang jadi pemimpin di Tuban atau pemimpin apa tingkat apa, pasti itu akan pemuda-pemuda ini. Ya pasti pemuda. Ya yang di umuran kita lah. Nah, Khususnya itu. iya. Saya pernah mendengar Mas pembicaraan dari kakak saya itu katanya Tuban itu punjernya ilmu dulu punjernya ilmu. Jadi dampak yang diberikan sekarang itu apa yang katanya kakak saya itu pernah dengar. Jadi ketika orang Tuban tuh Mas ya, ketika merantau sejauh manapun pasti dia akan kembali lagi ke Tuban. Gitu Mas. Nah, saya kok langsung berpikir, oh iya ya, Tuban itu punjernya ilmu gitu. Makanya Tuban kan berasal dari kata metune banyu. Nah, gitu kira-kiranya. Nah, oke. Tapi untuk akhirnya membicarakan statement itu tadi, sebenarnya kalau kita kilas balik sedikit mengenai Tuban sendiri kan sebenarnya merupakan wilayah perniagaan dan kemudian ya untuk pertukaran baik ilmu terus strategi ekonomi termasuk perdagangan itu ya di Tuban sebenarnya gitu. Cuma hari ini kan akhirnya kita perlu melihat terus memperhatikan dan menaruh keprihatinan. Nah, karena ini belum update atau tidak ya, entah sudah update atau belum update. Terakhir kali saya melihat salah satu siaran menyiarkan bahwasanya untuk tingkatan terendah di Jawa Timur dalam bidang
angka kemiskinan itu Tuban masih ada di 5 besar angka kemiskinan banyak gitu. Jadi juga secara karena itu ya dari BPS ya itu update-nya juga belum saya jangkau. Barangkali sudah berubah mungkin, alhamdulillahnya kalau sudah melewati di 5 paling bawah itu kan ya berarti ada sektor-sektor yang memang berkembang secara bertahap dan lebih positif dari yang sebelumnya, kira-kira seperti itu sih. Saya pun ini sharing-sharing sedikit ya Mas ya. Ya. Pernah baca sejarah itu di bukunya karya beliau yang istilahnya ngerumat apa makam Sunan Bonang itu mengatakan bahwasanya dulu tuh Tuban itu pelabuhan ya Mas ya. Dulu tuh Tuban pelabuhan. Wilayah panturannya itu. Nah, pelabuhan terus di Gresik juga ada gitu katakan Ya. gitu. Juga jadi Tuban tuh pusatnya lah saya dulu itu. Bukan pusat sih, tapi akses Akses. paling menunjang secara strategis. Oh, strategis. Geografinya menunjang sekali. Di pinggir laut gitu ya. Karena ya langsung berhadapan dengan laut utara Jawa. Oh iya. Makanya Pantura itu kan. Orang dari utara kalau sekarang dikenal seperti itu. Tuban itu wilayah Pantura. Itu Pantura. Nah ya itu tadi berada di dekat bersandingan dengan Pantai Laut Jawa gitu. Laut Jawa. Pantai Pantai Utara. Utara. Oke, terima kasih Mas ya atas pernyataan yang telah disampaikan dan edukasi untuk kalangan-kalangan masyarakat yang ada di Tuban dan jawaban-jawaban yang berdaging lah Mas ya. Ya semoga demikian. Semoga bermanfaat untuk kita semua lah ya. Amin. Amin. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman yang telah dijelaskan oleh Mas Haha bahwa Justify Tuban adalah bagian dari rakyat Tuban yang juga bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan Tuban baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tuh. Semoga bisa memberi dampak yang yang diinginkan lah Justify. Semoga dampak itu bisa positif terus. Amin. Walaupun manusia ada salahnya tapi diusahakan untuk positif terus. Betul. Sekian dari saya host pada podcast kali ini. Saya Sohib. Apabila ada salah kata yang terucap baik secara sadar maupun tidak sadar, saya pamit undur diri. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.